Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pasar modal dan bursa efek Indonesia yang telah disusun oleh kelompok 2 dengan anggota Hesti Purbaningrum NIM 205231081, Roro Ayu Chandra Kirana NIM 205231095, Impresa Sukma Meilani NIM 205231097, Agung Wibowo NIM 205231104, Evi Nur Cahyanti NIM 205231119. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Pertama, pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal atau capital market merupakan pasar yang berisi berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, mulai dari surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain, serta berbagai instrumen-instrumen lainnya. Selain menjadi instrumen saham, pasar modal juga menjadi sarana pendanaan bagi perusahaan ataupun institusi lainnya seperti pemerintah. Dengan begitu, pasar modal menjadi sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan juga kegiatan lainnya. Secara umum, definisi pasar modal sama seperti pasar pada umumnya, yaitu tempat di mana penjual dan pembeli saling bertemu. Akan tetapi, barang yang diperjualbelikan di pasar modal berbeda dengan pasar pada umumnya. Barang yang diperjualbelikan di pasar modal adalah saham, obligasi, option, waran, dan right. Penjualan di pasar modal dilakukan dengan menggunakan jasa perantara, komisioner, dan juga underwriter. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Peran pasar modal terbagi menjadi dua. Yang pertama, sarana pendanaan usaha bagi perusahaan. Pasar modal menjadi tempat di mana perusahaan bisa mendapatkan dana usaha dari masyarakat, pemodal, atau investor. Dana yang diperoleh ini nantinya bisa digunakan untuk melakukan pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Yang kedua, sarana bagi masyarakat untuk investasi. Dengan menggunakan berbagai instrumen investasi yang tersedia di pasar modal, seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan begitu, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimiliki sehingga sesuai dengan karakteristik keuangan dan juga resiko masing-masing instrumen. Selanjutnya adalah lembaga pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, beberapa lembaga pasar modal adalah yang pertama, anggota bursa efek. Anggota bursa efek merupakan perantara perdagangan efek yang memiliki izin usaha dari Bapepam serta memiliki hak untuk menggunakan sistem atau sarana bursa efek sesuai aturan. Yang kedua adalah Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek yaitu pihak yang melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berhubungan dengan efek. Yang ketiga adalah Bursa Efek. Bursa efek merupakan pihak penyelenggara dari penyedia sistem atau sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Keempat ada emiten. Emiten adalah pihak yang membuat penawaran umum. Yang kelima ada lembaga clearing dan penjaminan. Lembaga clearing dan penjaminan merupakan penyelenggara jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang keenam ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga ini merupakan pihak penyelenggara kegiatan kustodian sentral untuk bank kustodian, perusahaan efek, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah manajer investasi. Manajer investasi merupakan pengelola portofolio efek bagi para nasabah. Yang kedelapan adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Menteri Keuangan merupakan pelaku pasar modal tertinggi. Perannya sebagai pembuat dan pemberi regulasi segala aktivitas yang terjadi di pasar modal. Selanjutnya adalah penasehat investasi.
Penasihat investasi merupakan pihak yang mendapatkan imbalan jasa sebagai penasihat terkait transaksi jual beli. Yang ke-10 adalah penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek adalah pembuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten. Yang ke-11 adalah perantara perdagangan efek. Perantara perdagangan efek merupakan pelaku usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Selanjutnya ada perseroan. Perseroan atau perseroan terbatas sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1995 mengenai perseroan terbatas. Yang ke-13 adalah perusahaan efek. Perusahaan efek merupakan pihak penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajer investasi. Yang selanjutnya adalah perusahaan pabrik. Perusahaan pabrik merupakan perseroan yang memiliki saham sekurang-kurangnya 3 miliar dan telah dimiliki setidaknya 300 pemegang saham. Yang terakhir adalah wali amanat. Wali amanat merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang sifatnya utang. Yang kedua yaitu Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek merupakan sebuah pasar yang terorganisasi, di mana para pialang melakukan transaksi jual beli saham atau surat berharga dengan berbagai perangkat aturan yang telah ditetapkan. Bursa efek atau bursa saham memiliki arti yang sama dengan pasar saham. Bursa atau pasar adalah mempertemukan antara penjual dengan pembeli, dan di dalamnya akan terjalin komunikasi. Biasanya, istilah pasar ini digunakan untuk perdagangan tradisional dan konvensional yang melibatkan produk secara langsung. Sedangkan kata bursa biasa digunakan dalam perdagangan yang tidak menjual produk secara fisik. Adapun fungsi-fungsi bursa efek yaitu 1. Menyebarluaskan informasi bursa, 2. Menyediakan semua sarana perdagangan efek, 3. Membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa, 4. Menciptakan instrumen dan jasa baru, 5. Pembentukan harga yang tidak wajar dan insider trading, 6. Mengupayakan likuiditas instrumen, 7. Mencegah praktik-praktik yang dilarang seperti kolusi. Kewajiban-kewajiban bursa efek yang pertama yaitu menyerahkan laporan kegiatannya kepada Bapepam. Yang kedua, menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, clearing, dan penyelesaian transaksi bursa, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Dan yang ketiga yaitu memiliki satuan pemeriksa. Selanjutnya, instrumen-instrumen di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama yaitu saham. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Di Bursa Efek, saham merupakan efek yang paling banyak diperjualbelikan. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman atau pemodal dan yang diberi pinjaman atau emiten. Yang ketiga, obligasi konversi. Obligasi konversi sekilas tidak berbeda dengan obligasi biasa, seperti memberikan kupon yang tetap, memiliki jatuh tempo, dan memiliki nilai pari. Yang membedakannya, obligasi adalah konversi dapat ditukar dengan saham biasa. Lalu yang keempat yaitu right. Bukti right merupakan hak bagi pemodal dalam membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Yang kelima, warrant. Warrant adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya, warrant dijual bersamaan dengan surat berharga lain, seperti saham atau obligasi. Penerbit warrant harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang warrant. Namun setelah saham atau obligasi yang disertai warrant memasuki pasar, ketiganya dapat diperdagangkan secara terpisah. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang pasar modal dan juga Bursa Efek Indonesia. Mohon maaf jika ada penulisan kata dan penyampaian yang kurang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.